Hujan baru saja berhenti ketika bus tua berhenti di perempatan kecil desa Sumber Arum. Udara di lereng Gunung Lawu itu lembab, dingin, dan berbau tanah basah. Kabut tipis melayang di antara pepohonan pinus, menelan suara jangkrik dan langkah kaki. Raka turun dengan tas punggung dan peta kecil di tangan. Ia datang sendirian untuk menyelesaikan penelitian akhir kuliahnya tentang sumber mata air alami di pedalaman Jawa. Salah satu narasumbernya menyebut, kalau ingin air yang tak pernah kering, datanglah ke Sendang Arum. Tapi begitu ia sebut nama itu kepada sopir bus, lelaki tua itu menatapnya lama. Sendang Arum? Heh, hati-hati, nak. Airnya bisa menelan bayangan orang. Raka hanya tersenyum tipis. Ia sudah biasa dengan cerita seperti itu. Ia pikir ini hanya mitos pedesaan, bahan menarik untuk dicatat dalam laporan. Rumah yang ia tempati malam itu milik seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo, penjaga sendang sekaligus dukun desa. Rumah bambunya berdiri di tepi hutan, beratap rumbia, dengan dupa yang selalu menyala di pojok ruangan. Sendang Arum itu hidup, kata Mbah Wiryo sambil menyuguhkan teh panas. Airnya tidak memantulkan apapun, bahkan bulan. Orang-orang dulu bilang, siapa yang menatap airnya setelah senja, bisa hilang bayangannya. Raka tertawa kecil. Hilangkan bayangan? Maksudnya bagaimana, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kalau bayanganmu sudah hilang, berarti separuh jiwamu sudah tidak di dunia ini. Malam turun cepat di desa itu. Kabut turun lagi, lebih tebal dari siang tadi. Dari luar rumah, terdengar suara aliran air, tenang, tapi sesekali seperti berbisik. Raka menulis catatan di buku lapangannya sambil menatap lampu minyak. Namun ketika angin bertiup pelan dari arah jendela, tiba-tiba aroma melati menyelinap ke dalam kamar. Harumnya lembut, tapi menusuk. Dan di antara suara serangga, terdengar samar bunyi gamelan, jauh, nyaris seperti gema dari dasar bumi. Raka bangkit, menyalakan senter, dan keluar rumah. Udara dingin menggigit kulit. Ia menapaki jalan setapak menuju sumber suara itu. Kabut menelan pandangan di depan. Akhirnya ia sampai di tepi Sendang Arum. Permukaannya jernih, tapi gelap, seperti kaca hitam yang menelan cahaya. Ia menyorotkan senter ke air, dan tertegun. Benar kata Mbah Wiryo, tidak ada pantulan apapun. Cahaya senter lenyap seolah terserap ke dalam air. Ia berjongkok, mencoba menyentuhnya. Airnya dingin, terlalu dingin untuk ukuran pegunungan. Saat jarinya menyentuh permukaan, ria kecil muncul, dan di dalam ria itu, Raka melihat sesuatu. Bayangan wajahnya sendiri, tapi tanpa mata. Ia terkejut dan mundur, napasnya tercekat. Aroma melati makin kuat, dan dari arah hutan terdengar bisikan lirih. Kenapa kau datang malam ini? Raka menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut dan air yang kini tampak bergetar pelan. Dan di bawah permukaannya, seperti ada bayangan seorang wanita berdiri di dasar air, rambutnya panjang, tubuhnya diam, menatap ke atas. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Jangan lihat terlalu lama, nak. Suara itu membuat Raka tersentak. Mbah Wiryo berdiri di belakangnya, membawa obor kecil. Kalau air sudah memanggilmu, jangan balas panggilannya, kata sang tetua lirih. Karena kalau kau menjawab, kau takkan bisa berhenti melihat. Mbah Wiryo memandang permukaan sendang itu sebentar, lalu berbalik. Pulanglah. Malam ini bukan malam untuk manusia biasa. Raka mengikuti langkahnya dengan jantung berdegup cepat. Tapi sebelum ia beranjak, dari arah air terdengar bisikan lagi, kali ini jelas. Raka. Ia menatap ke permukaan air. Masih sama, datar, tanpa pantulan. Namun di sana, di kedalaman gelap yang nyaris tak terlihat, sesuatu bergerak perlahan ke atas. Pagi menyelimuti desa Sumber Arum dengan kabut yang belum sepenuhnya pergi. Udara dingin menempel di kulit,
dan suara ayam bercampur gemericik air dari parit bambu di samping rumah. Raka duduk di serambi, menatap sendang dari kejauhan. Kabut di sana tampak berbeda, lebih tebal, lebih hidup. Mbah Wiryo menuangkan teh ke cangkir tanah liat, uapnya menari pelan di udara. "Kau menatap ke sana lagi," katanya tanpa menoleh. Raka terdiam, lalu bertanya, "Tadi malam, aku dengar suara gamelan dari arah sendang." "Benar begitu, Mbah?" Orang tua itu menatap kosong ke depan. "Tidak semua yang terdengar di malam hari itu untuk telinga manusia," jawabnya tenang. Ia lalu menambahkan, "Kalau gamelan sudah berbunyi, artinya air sedang berbicara dengan arwah." Raka menelan ludah, mencoba mengabaikan getar aneh di dadanya. Ia masih berpikir rasional, mungkin gema dari upacara desa, atau pantulan suara angin di lembah. Namun di pikirannya, wajah tanpa mata yang ia lihat semalam masih menempel kuat. Menjelang siang, Raka memutuskan turun ke sendang lagi. Ia membawa alat ukur air, kamera, dan buku catatan. Langit mendung, tapi tak hujan. Desa terasa hening, seolah semua orang sengaja menghindari jalan ke arah sumber air itu. Di tepi sendang, udara terasa lebih dingin. Ia jongkok, menyalakan kamera, dan memotret permukaan air. Jernih, tapi anehnya, setiap foto yang ia ambil hanya menampilkan kabut dan bayangan samar, tanpa refleksi dirinya. Seolah kamera pun menolak menangkap wujud siapapun di sana. Raka berjongkok lebih dekat. Di tepi air, di antara batu-batu licin, ia melihat sesuatu berkilau kecil. Ia memungutnya, sebuah gelang hitam dari manik-manik batu, terasa dingin, berat, dan sedikit lembab. Di salah satu maniknya, terukir huruf aksara Jawa yang samar. Sa, huruf yang berarti jiwa atau roh. Barang siapa kehilangan ini pasti datang mencarinya, gumam Raka sambil menyimpan gelang itu ke saku jaketnya. Namun begitu ia berdiri, permukaan air di hadapannya bergolak pelan, seperti seseorang menarik napas dari bawah. Malamnya, Raka sulit tidur. Ia mendengar bunyi halus dari arah jendela, seperti dentingan logam kecil yang beradu. Klik, klik. Ia bangun, membuka saku jaketnya. Gelang hitam itu bergetar pelan, seperti benda hidup. Tiba-tiba aroma melati memenuhi kamar. Kuat sekali. Lampu minyak berkelip, lalu mati dengan sendirinya. Dari luar jendela, terdengar suara perempuan berbisik. "Kembalikan milikku." Raka terpaku. Suara itu dekat sekali, seolah dari balik kaca jendela. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan menyorot keluar. Tak ada siapapun, hanya kabut putih menggantung. Tapi di balik kabut, samar tampak sosok wanita berdiri di tepi sawah, rambut panjang menutupi wajah, kain putihnya menempel di tubuh, seperti habis keluar dari air. Ia tidak bergerak. Namun Raka tahu, wanita itu menatap ke arahnya. Keesokan paginya, Mbah Wiryo melihat wajah Raka yang pucat. Gelang itu sudah memanggil pemiliknya, ucapnya lirih. Raka menatapnya tajam. "Jadi, siapa sebenarnya dia, Mbah?" Mbah Wiryo diam cukup lama sebelum menjawab. Orang dulu menyebutnya Embok Sri Arum, penjaga air dan jiwa di sendang itu. Dulu, setiap kali ada kematian, dia yang menuntun roh menuju ketenangan. Tapi manusia merusak tatanan, mereka menggali sendang untuk mengambil air, dan Embok Sri Arum kehilangan tempatnya. Ia menatap mata Raka dalam-dalam. Sejak itu, siapapun yang menyentuh miliknya akan dipanggil untuk menggantikannya. Raka terdiam. Kata-kata itu menggema di kepala seperti mantra. Dipanggil untuk menggantikannya. Malam kedua di Sumber Arum datang dengan angin dingin dan kabut berat. Di dalam kamarnya, Raka mendengar suara langkah kaki dari luar. Pelan, menyeret, tapi pasti menuju pintu rumah. Ia mendekat, memegang gagang pintu dengan tangan bergetar. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Tapi dari bawah pintu, ia melihat bayangan kaki. Satu-satunya, bukan dua.
seolah makhluk itu hanya bertumpu pada satu kaki yang berlumur air. Aroma melati kembali tercium, pekat hingga membuat perutnya mual. Lalu, dari arah pintu, terdengar suara lembut yang sama seperti malam sebelumnya. "Kau sudah memanggilku, Raka." Ia mundur beberapa langkah, menatap saku jaketnya. Gelang hitam itu kini hilang. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti dimainkan di bawah lantai rumah. Nada-nadanya rendah, lambat, dan seolah menyatu dengan detak jantungnya. Gung, tung, gung. Di sela suara itu, terdengar lagi bisikan perempuan itu. 3 malam saja, lalu semuanya selesai. Raka menutup telinga, tapi suara itu justru semakin jelas. Lalu lampu minyak padam. Dan di tengah kegelapan, muncul cahaya lembut berwarna biru dari arah jendela, cahaya air. Raka menoleh. Di kaca jendela, bayangannya sendiri tersenyum kepadanya. Namun wajah itu tidak punya mata. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi kabut sudah menebal, menutupi pepohonan dan jalan tanah di depan rumah Mbah Wiryo. Raka duduk di depan tungku, menatap api yang mulai mengecil. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Mbah Wiryo menatapnya dari sudut ruangan. "Kau belum tidur sejak semalam," katanya pelan. Raka mengangguk tanpa bicara. Dalam pikirannya, suara gamelan masih terngiang, lembut tapi mengikat, seperti suara dari dasar air. "Aku tidak percaya hal-hal begitu, Mbah," katanya akhirnya. "Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Dia berdiri di air, tapi tubuhnya tidak basah." Mbah Wiryo menutup matanya, lalu berujar lirih. "Bukan air yang membasahi dia, Nak. Dia yang menjaga air itu agar tak pernah kering." Sekitar tengah malam, Raka terbangun karena suara pintu yang berderit. Pintu depan rumah terbuka sedikit, padahal Mbah Wiryo sudah tidur. Udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma melati yang semakin kuat. Ia mengambil senter, melangkah perlahan keluar. Kabut begitu tebal hingga senter hanya menembus 2 meter di depannya. Suara jangkrik lenyap. Yang terdengar hanyalah bunyi gemericik air dari arah sendang. Tanpa sadar, Raka melangkah ke sana. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Tanah di bawah kakinya lembut seperti lumpur basah, dan udara semakin berat. Ia berhenti di tepi air. Permukaannya tenang, tapi sesuatu di bawah sana tampak bergerak. Dari dasar air, muncul gelembung-gelembung besar, lalu perlahan naik sebuah bayangan hitam, panjang, melingkar, seperti rambut yang menari di dalam air. Raka memegang senter erat-erat, tapi tangan kirinya gemetar. Dan tiba-tiba, sesuatu muncul di hadapannya. Sosok perempuan itu. Wajahnya samar, rambutnya panjang menutupi hampir seluruh tubuh. Ia menatap Raka dengan senyum yang menegangkan. Kulitnya pucat, seperti terendam air berhari-hari. "Kau menemukan milikku," katanya pelan. "Kau harus menemaniku, 3 malam saja." Raka mundur beberapa langkah, senter bergetar di tangannya. "Siapa kau sebenarnya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku hanya penjaga. Tapi jika kau terus menolak, maka aku harus mengambil tempatmu." Angin berembus kencang, dan semua air di sendang mendadak terangkat seperti kabut biru. Gelang hitam yang hilang semalam kini melingkar lagi di pergelangan tangan Raka, tapi kali ini terasa menyatu dengan kulitnya, seperti tertanam. Ia berteriak dan mencoba menariknya, tapi gelang itu tak bisa dilepas. 3 malam, 3 malam, lalu kau menjadi air seperti aku." Suara itu menggema dari segala arah, hingga Raka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Airnya dingin, lebih dingin dari kematian. Di dalamnya, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak, seperti tubuh-tubuh manusia yang melayang di dasar sendang. Beberapa dari mereka membuka mata, mata putih tanpa bola, dan menatapnya dari bawah. Raka berenang sekuat tenaga,
tapi air terasa berat seperti lumpur. Ketika ia hampir kehabisan napas, tangan putih mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya lebih dalam. Suara gamelan terdengar lagi, kini sangat dekat, seperti dimainkan di dalam air. Gung, tung, gung. Tung, gung. Dan di tengah kegelapan air itu, Raka melihat dirinya sendiri, terpantul di permukaan sendang, tapi bayangan itu tersenyum lebar, dengan gelang hitam yang berkilau di tangannya. Raka terbangun di lantai rumah. Tubuhnya basah kuyup, tapi tidak ada setetes air di sekitar. Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah khawatir. "Kau sudah melewati malam kedua," katanya lirih. "Tinggal 1 malam lagi, kalau kau masih hidup sampai fajar." Raka menatapnya dengan mata merah dan gemetar. "Mbah, aku melihat diriku sendiri di dalam air." Mbah Wiryo menunduk dalam. "Itu berarti air sudah memilihmu, nak." Udara pagi di Sumber Arum terasa berat. Langit mendung, tapi tak juga hujan. Burung-burung enggan berkicau, dan anjing-anjing desa menggonggong ke arah sendang tanpa alasan. Raka duduk di depan rumah, tubuhnya lemas, kulitnya dingin seperti batu yang direndam semalaman. Gelang hitam di pergelangan tangan kirinya kini menyatu dengan kulit, tak bisa dilepas, tak bisa disembunyikan. Setiap kali disentuh, gelang itu terasa berdenyut, seperti nadi yang bukan miliknya. Mbah Wiryo menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Dia mulai menyatu denganmu." Raka mendongak. "Menyatu bagaimana?" "Sendang itu bukan sekadar air, nak. Itu perbatasan. Dulu, sebelum manusia menggali lebih dalam, air itu adalah tempat berdiamnya arwah yang menunggu jalan. Mbok Sri Arum menjaga pintu antara mereka dan kita. Tapi ketika sendang rusak, arwah-arwah kehilangan penjaga." Mbah Wiryo berhenti, napasnya berat. Dan sekarang penjaga itu mencari pengganti. Raka menatap gelangnya lagi. "Jadi aku yang dipilih?" "Bukan dipilih, nak," ucap Mbah Wiryo dengan suara lirih. "Kau dipanggil." Siang itu, Raka berjalan ke pasar kecil desa untuk mencari sinyal ponsel, mencoba menghubungi teman-teman peneliti di kota. Namun layar hanya menampilkan tulisan, tidak ada jaringan. Orang-orang desa menatapnya diam-diam, sebagian menunduk setiap kali ia lewat, seolah takut menatap matanya. Seorang ibu penjual bunga melati menghampirinya. Ia meletakkan sekeranjang bunga di meja dan berbisik, "Mas, jangan dekat-dekat sendang itu malam ini. Airnya sedang haus." Raka menatapnya dengan dahi berkerut. "Apa maksudnya?" Ibu itu tak menjawab, hanya menunduk dan meninggalkan sekeranjang melati putih di mejanya. Aromanya kuat. Aroma yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Menjelang sore, Raka memutuskan kembali ke rumah Mbah Wiryo. Langit merah darah di atas pepohonan, dan suara gamelan samar mulai terdengar dari kejauhan. 3 nada, berulang tanpa henti. Gung, tung, gung. Mbah Wiryo sudah menunggu di serambi dengan wajah tegang. "Jika malam ini kau mendengar suara itu lagi, jangan menjawab. Apapun yang kau dengar, jangan menoleh." "Kenapa?" tanya Raka. "Karena kalau kau menoleh, yang menatapmu bukan lagi manusia." Malam ketiga tiba dengan cepat. Kabut turun sebelum matahari benar-benar tenggelam. Rumah terasa lebih gelap, lebih sempit, dan dingin menusuk tulang. Raka duduk di dekat tungku, memandangi nyala api yang bergetar kecil. Gelang di tangannya kini bersinar samar, seperti cahaya dari bawah air. Di luar, suara langkah kaki mulai terdengar. Perlahan, menyeret, menapak di tanah basah. Cerok, cerok, cerok. Raka menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dari bawah celah kayu, terlihat genangan air tipis, seperti seseorang yang baru saja keluar dari sendang. Lalu suara lembut itu datang lagi. "Malam ketiga, Raka. Buka pintunya, aku ingin melihatmu."
Raka menggenggam gagang pintu, jantungnya berdegup keras. Ia teringat pesan Mbah Wiryo, jangan menoleh. Jangan menjawab. Tapi suara itu semakin dekat, kini seperti berbisik tepat di telinganya. Kau sudah memanggilku dengan gelang itu. Kini aku datang untuk menjemputmu. Angin berembus dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Aroma melati semakin kuat hingga membuatnya pusing. Lampu minyak padam. Gelap total. Dalam gelap, terdengar suara gamelan dari bawah tanah. Nada-nadanya berat dan lambat, seperti jantung bumi yang berdetak. Tung, gung, tung. Raka menutup telinga, berlari ke arah kamar, tapi setiap langkahnya seolah tak berpindah tempat. Dinding terasa seperti bergerak, melengkung, bergetar seperti daging hidup. Dan tiba-tiba, ia sudah berdiri di tepi sendang. Tanpa tahu bagaimana bisa sampai di sana. Air di hadapannya berkilau biru, seperti cermin. Di permukaan air, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi pantulannya tersenyum. Dan dari bibir pantulan itu, keluar suara lembut. Terima kasih, Raka. Sekarang kau yang menjaga air ini. Tiba-tiba tangan dari air mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya kuat. Raka berteriak dan berusaha melawan, tapi tak ada siapapun yang mendengar. Air itu menelan suaranya, menelan tubuhnya, menelan napasnya. Dan di detik terakhir sebelum tenggelam, ia melihat sesuatu. Mbah Wiryo berdiri di tepi sendang, menunduk dalam. Dengan suara bergetar, ia berbisik. Semoga arwahmu tenang, Nak, penjaga baru Sendang Arum. Pagi berikutnya, Sendang tampak lebih jernih dari sebelumnya. Permukaannya tenang, tanpa kabut. Namun jika diperhatikan lebih dekat, di dasar air tampak sesosok bayangan duduk diam, dengan gelang hitam berkilau di pergelangan tangan kirinya. 3 hari telah berlalu sejak Raka hilang. Desa Sumber Arum kembali sunyi seperti biasa. Kabut tetap turun setiap pagi, namun kali ini terasa berbeda, lebih tebal, lebih lembab, seperti napas dari sesuatu yang bersembunyi di bawah tanah. Mbah Wiryo duduk di serambi rumahnya, menatap Sendang dari kejauhan. Airnya tampak jernih, memantulkan langit yang kelabu. Namun di mata Mbah Wiryo, ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, gelombang halus seperti tubuh yang bernafas di dalam air. Ia tahu, penjaga baru telah lahir. Desa mulai dihantui kejadian aneh. Air sumur-sumur rumah warga berubah keruh, meski tidak ada hujan. Beberapa malam, terdengar suara langkah kaki basah di jalanan desa, meninggalkan jejak air tanpa wujud pemiliknya. Dan dari arah Sendang, sering terdengar gamelan halus yang datang dari bawah air. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Reni hilang ketika bermain di dekat Sendang. Hanya sandal kecilnya yang ditemukan di pinggir air, dan di sampingnya terukir tanda aneh di tanah, huruf aksara Jawa yang sama dengan yang ada di gelang Raka. Huruf itu tampak baru digores, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Mbah Wiryo berjongkok di tepi Sendang, menatap tanda itu lama. Dia sudah mulai memanggil, katanya lirih. Airnya sudah haus lagi. Beberapa warga mulai resah. Mereka datang ke rumah Mbah Wiryo, memohon agar Sendang ditutup. Airnya bawa sial, Mbah. Setiap kali kabut turun, pasti ada yang hilang, teriak seorang lelaki parubaya. Tapi Mbah Wiryo hanya menggeleng lemah. Tidak bisa. Air itu bukan musuh. Ia hanya menagih janji yang pernah dilanggar manusia. Janji apa? Tanya salah satu warga. Mbah Wiryo menatap jauh ke arah Sendang. Dulu, sebelum desa ini ramai, para leluhur membuat perjanjian dengan Embok Sri Arum, penjaga air dan roh. Setiap tahun, satu sesajen bunga melati harus dilempar ke Sendang agar air tetap jernih dan arwah tetap tenang. Tapi setelah generasi baru datang, tradisi itu ditinggalkan, dan air mulai memanggil penggantinya sendiri. Semua terdiam. Hanya suara angin di antara bambu yang terdengar. Malamnya, Mbah Wiryo bermimpi.
Ia berjalan di tepi sendang, tapi airnya kini berwarna biru kehitaman, berputar pelan seperti pusaran hidup. Dari dalam air, muncul wajah Raka, pucat, matanya kosong, bibirnya biru. "Embah, airnya tidak tidur." Embah Wiryo terbangun dengan keringat dingin. Di luar, kabut menutupi seluruh desa. Dan dari arah sendang, terdengar suara seseorang memanggil pelan. "Embah, tolong aku." Itu suara Raka. Persis suaranya. Mbah Wiryo menggenggam tongkatnya dan melangkah keluar rumah. Udara dingin menempel di kulitnya. Ia berjalan perlahan ke arah sendang, mengikuti suara itu. Kabut di sekitar semakin padat hingga ia nyaris tak bisa melihat apapun. Namun di tepi air, sosok samar berdiri. Seseorang yang basah kuyup, tubuhnya pucat, dan gelang hitam berkilau di pergelangan tangannya. "Embah," suara itu lirih. "Tolong aku keluar dari sini." Air di sekitar sosok itu bergolak perlahan. Wajahnya tampak seperti Raka, tapi matanya terlalu hitam, terlalu dalam. Bukan mata manusia. Mbah Wiryo menahan napas, menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan Raka lagi. "Air sudah menelan jiwamu, nak," bisiknya. "Sekarang kau bagian dari penjaga sendang." Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, Mbah, siapa yang akan menemaniku menjaga air ini nanti?" Air sendang bergolak kuat, dan kabut berubah menjadi pusaran putih. Suara gamelan kembali terdengar, semakin cepat, semakin keras, hingga seluruh desa terbangun oleh bunyinya. Pagi berikutnya, Mbah Wiryo tak ditemukan di rumahnya. Di tepi sendang, warga menemukan tongkat tuanya tertancap di tanah, dengan bunga melati putih mengapung di permukaan air. Dan di bawah permukaan sendang, dua bayangan kini tampak duduk berdampingan, satu lelaki muda, satu lelaki tua. Air itu jernih sekali. Terlalu jernih. Hari keempat setelah hilangnya Mbah Wiryo, desa Sumber Arum menjadi tempat yang asing. Air sumur makin surut, padi di sawah menguning lebih cepat dari seharusnya, dan suara gamelan kini terdengar setiap malam menjelang subuh. Bukan dari arah rumah warga, melainkan dari bawah tanah. Beberapa orang desa bersumpah melihat dua bayangan berdiri di tepi sendang setiap malam, satu tinggi kurus, satu lebih kecil. Keduanya selalu diam, menatap ke arah desa dengan tubuh yang setengah tenggelam dalam kabut. Anak-anak kecil dilarang bermain di luar rumah setelah maghrib. Namun desas-desus tetap menyebar. Ada yang bilang mereka melihat Mbah Wiryo berjalan di jalan setapak, wajahnya penuh lumpur, memegang bunga melati. Ada juga yang bersumpah mendengar suara Raka memanggil dari sumur. Suatu pagi, seorang warga bernama Suto memberanikan diri datang ke sendang. Ia membawa dupa, air bunga, dan doa, berniat menenangkan roh-roh yang bergentayangan. Namun begitu ia menunduk dan menyentuh air, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dasar air, ada wajah manusia, banyak sekali. Mereka membuka mata perlahan, menatap ke atas seperti sedang menunggu. Wajah-wajah itu tampak mirip dengan warga desa yang telah lama meninggal, ibu, anak, bahkan bayi. Dan di antara mereka, Raka dan Mbah Wiryo duduk diam, menatapnya dari bawah dengan mata putih kosong. Suto mundur ketakutan, menjatuhkan dupa ke tanah. Namun sebelum ia berlari, dari dalam air muncul tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Suto menjerit, tapi suaranya tidak pernah terdengar sampai ke rumah-rumah desa. Ketika warga datang mencarinya, mereka hanya menemukan topi capingnya mengambang di air. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Gamelan kembali terdengar, kini disertai suara nyanyian lirih perempuan. Air adalah jiwa. Jiwa adalah cermin. Siapa menatap terlalu lama, akan hilang dalam tenang. Suara itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Di rumah-rumah, para warga menyalakan dupa dan menutup jendela rapat-rapat. Namun tetap saja, beberapa di antara mereka mendengar suara langkah kaki basah di depan pintu rumah. Dan di pagi hari, tanah di depan rumah mereka selalu basah,
meski langit tak menurunkan hujan. Sementara itu, di dalam Sendang, sesuatu mulai berubah. Raka kini tidak lagi sepenuhnya manusia, tapi juga belum sepenuhnya arwah. Ia duduk di dasar air, melihat dunia di atasnya seolah menonton bayangan lewat cermin. Mbah Wiryo berada di sampingnya, wajahnya tenang, suaranya bergema di air. Waktu akan datang lagi, nak. Setiap penjaga hanya boleh menjaga selama 3 musim panen. Setelah itu, air akan memilih pengganti baru. Raka menatapnya, suaranya berat seperti bergema di rongga air. Lalu setelah 3 musim, aku akan pergi? Mbah Wiryo menggeleng. Tidak, nak. Kau tidak pergi. Kau menjadi bagian dari Sendang. Menjadi bayangan. Raka menatap permukaan air. Dari sana, ia bisa melihat kehidupan di atas. Anak-anak bermain, orang menimba air, dan kabut yang menutupi langit sore. Namun setiap kali seseorang menatap ke dalam air, mereka bisa melihat wajahnya sendiri, tapi tersenyum. 3 minggu kemudian, kepala desa datang ke lokasi Sendang dengan beberapa orang. Mereka ingin menutup sumber air itu dengan semen dan batu besar agar tak ada lagi korban. Namun saat alat-alat mereka menyentuh air, langit tiba-tiba gelap. Petir menyambar pohon beringin di pinggir Sendang. Air mendidih, dan dari tengahnya muncul bayangan besar menyerupai wajah perempuan dengan rambut panjang menjulur sampai ke tanah. Kalian berjanji dengan air. Kalian melanggar janji. Suara itu bergema, mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Orang-orang berlari ketakutan. Beberapa terjatuh dan tak pernah ditemukan. Dan malam itu, Sendang Arum benar-benar hidup. Airnya berputar seperti jantung yang berdetak. Pagi harinya, di papan kayu dekat jalan masuk desa, seseorang menulis dengan arang. Air tidak tidur. Tulisan itu tidak diketahui siapa yang membuatnya. Namun setiap kali hujan turun, tulisan itu hilang, hanya untuk muncul lagi esok paginya. Angin malam berhembus dengan aroma melati dan lumpur basah. Desa Sumber Arum kini hampir tak berpenghuni. Sebagian warga mengungsi ke desa sebelah karena takut dengan serentetan peristiwa aneh. Ternak mati mendadak, air sumur berubah hitam, dan bayangan perempuan berambut panjang yang menatap dari sawah setiap malam. Hanya beberapa orang yang masih bertahan, termasuk Pak Lurah Wiryana. Orang yang dulu memerintahkan pembangunan pipa air dari Sendang Arum ke desa. Kini, dengan raut penuh penyesalan, ia duduk di beranda rumahnya, menatap arah Sendang yang tertutup kabut tebal. Di tangannya ada naskah tua berlumur noda air, ditemukan di laci rumah Mbah Wiryo. Tulisan di dalamnya tergores dengan tinta hitam pekat. Air Arum bukan milik manusia. Ia hidup dari janji. Barang siapa menimba tanpa restu, maka air akan menagih tubuhnya kembali. Pak Lurah membaca berulang kali, napasnya tersengal. Ia baru sadar bahwa selama ini desa mereka melanggar perjanjian kuno. Perjanjian yang dibuat oleh leluhur untuk tidak mengambil air melebihi batas yang diizinkan. Namun mereka serakah. Air Sendang dijual keluar desa, dibuat proyek irigasi, bahkan dibor hingga ke dalam tanah. Dan kini, air itu menagih kembali semua yang telah diambilnya. Malam itu, Pak Lurah ditemani oleh 3 warga tersisa, Darto, Samin, dan Joyo. Mereka memutuskan untuk pergi ke Sendang, membawa sesajen terakhir, berharap bisa menenangkan roh penjaga. Di punggung mereka tergantung kain kafan putih, bunga 7 rupa, dan kendi berisi minyak tanah, jaga-jaga bila mereka harus membakar sesuatu yang tak seharusnya ada. Kabut semakin tebal. Langkah kaki mereka nyaris tak terdengar di jalan setapak yang lembab. Dan ketika mereka sampai di tepi Sendang, air itu tidak lagi jernih. Airnya memantulkan langit merah tua, seperti darah. Dan di tengahnya muncul gelembung besar yang perlahan membentuk wajah perempuan, wajah yang mereka semua kenal. Itu Nyai Arum. Bisik Samin, lututnya gemetar. Wajah itu tersenyum pelan, suaranya bergema dari dalam air, mengalun lembut namun dingin seperti kabut pagi.
Aku hanya menagih janji. Leluhur kalian memohon airku untuk hidup. Tapi kalian memberi balas dengan rakus. Pak Lurah Wiryana berlutut. Nyai, kami memohon ampun. Kami akan hentikan penggalian air. Kami akan jaga sendangmu kembali. Air bergetar. Dari dasar sendang muncul bayangan Raka dan Mbah Wiryo, berdiri di samping Nyai Arum. Namun kini mata mereka hitam legam, tanpa putih, wajah mereka datar seperti topeng batu. Nyai Arum menatap Pak Lurah dengan dingin. Janji tidak ditebus dengan kata, tapi dengan darah. Tiba-tiba air di sekitar mereka naik seperti tangan raksasa, menggenggam tubuh Darto dan Joyo. Keduanya berteriak, tubuh mereka terseret masuk ke dalam air tanpa sempat melawan. Samin mencoba kabur, tapi kakinya terpeleset, jatuh tepat di bibir sendang. Sebelum ia sempat berdiri, tangan Raka muncul dari dalam air dan menariknya masuk. Pak Lurah hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh bercampur lumpur. Dari tengah sendang, Nyai Arum melangkah perlahan ke arahnya. Rambutnya terurai panjang, meneteskan air ke tanah. Waktu leluhurmu telah habis. Kini giliranmu menjaga airku. Ia meraih tangan Pak Lurah, menaruhnya ke dalam air. Begitu kulit mereka bersentuhan, suara gamelan terdengar keras sekali, mengguncang dada. Pak Lurah menjerit, tubuhnya kaku, lalu perlahan tenggelam bersama Nyai Arum ke dalam air merah. Keesokan harinya, desa Sumber Arum sunyi. Kabut menipis, air sendang kembali tenang dan jernih seperti kaca. Namun di dasar air, bila seseorang berani menatap cukup lama, ia bisa melihat 4 bayangan baru berdiri di antara wajah-wajah lama. Dan di antara mereka, Pak Lurah Wiryana berdiri dengan senyum kaku. Tangannya terulur ke atas seolah mengajak siapapun untuk ikut bersamanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Kabut tak lagi menutupi desa Sumber Arum. Burung kembali bernyanyi, dan air sendang tampak lebih jernih dari sebelumnya. Namun, tak seorang pun yang berani menimba air dari sana. Desa kini sepi, hanya dihuni oleh beberapa keluarga yang tersisa. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Ari, cucu dari Mbah Wiryo. Ia baru kembali dari kota setelah mendengar kabar bahwa kakeknya hilang dan desanya dilanda musibah aneh. Hari pertamanya di rumah peninggalan Mbah Wiryo, Ari mencium aroma melati yang kuat. Di meja kayu tua dekat jendela, ia menemukan buku catatan lusuh dengan halaman terakhir berisi tulisan tangan kakeknya. Air bukan musuh, Ari. Tapi manusia yang lupa cara memintanya. Tulisan itu berhenti di sana, diikuti dengan bercak air seperti bekas tetesan hujan. Namun langit di luar sedang cerah. Malamnya, Ari berjalan ke arah sendang dengan lampu minyak di tangan. Ia ingin memastikan sendiri apakah kisah-kisah yang ia dengar benar adanya. Angin berembus lembut, membawa suara serangga malam. Air sendang memantulkan bulan purnama yang menggantung tepat di atasnya. Ketika Ari menunduk, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Bayangan seseorang berdiri di dasar air, seorang lelaki tua berpakaian lurik, tersenyum lembut. "Mbah," bisik Ari, suaranya serak. Bayangan itu menatapnya lama. Lalu air beriak perlahan, dan suara Mbah Wiryo terdengar samar, seperti dibisikkan dari jauh. Air selalu butuh penjaga, Le. Tapi penjaga tak selalu harus mati di dalamnya. Ari terpaku. Ia menunduk lebih dalam, dan di saat itu, tangan kecil menyentuh bahunya. Seorang bocah perempuan berdiri di sampingnya, rambut panjang, wajah pucat, dengan mata sejernih air sendang. Ia menatap Ari tanpa ekspresi. "Kau dengar mereka juga?" tanya gadis itu pelan. Ari mengangguk. "Siapa kau?" Gadis itu menatap air, lalu menjawab, "Aku penjaga sebelumnya. Sekarang giliranmu." Air tiba-tiba beriak kuat. Bulan di langit memudar, digantikan kabut tipis yang naik dari permukaan air. Dari dalam sendang muncul ratusan wajah. Beberapa Ari kenal dari foto-foto lama, sebagian lain asing. Di antara mereka ada Raka,
Mbah Wiryo, Pak Lurah, dan sosok perempuan berambut panjang, Nyai Arum. Semua menatap Ari, diam, tapi mata mereka menyiratkan sesuatu yang berbeda kali ini, keputusan. Nyai Arum melangkah naik dari permukaan air, pakaiannya basah, tapi tubuhnya seolah tak tersentuh oleh gravitasi. Darah penjaga terakhir belum jatuh, katanya lembut. Desa ini akan tenang bila kau mau menggantikan mereka. Ari menatap Sendang, lalu memandang sekeliling. Pohon beringin tua, kabut, rumah-rumah kosong, semuanya seperti menunggu jawaban. Ia menelan ludah, lalu berkata, "Kalau dengan begitu desa bisa hidup lagi, aku rela." Nyai Arum menatapnya lama, kemudian tersenyum, senyum yang tak sepenuhnya manusiawi. "Kau belajar cepat, cucu Wiryo. Tapi ingat, air hanya menerima mereka yang jujur." Ia mengulurkan tangan. Ari menatapnya, lalu menggenggam tangan dingin itu. Dalam sekejap, permukaan air bergetar hebat, dan cahaya bulan membias seperti cermin pecah. Tubuh Ari perlahan tenggelam tanpa suara, meninggalkan hanya gelembung kecil yang pecah di permukaan. Keesokan harinya, kabut lenyap sepenuhnya. Warga yang tersisa menemukan air Sendang jernih seperti kaca, dan di dasarnya, tak ada lagi bayangan wajah siapapun. Namun mereka menemukan sebuah caping tua yang mengapung di tengah air. Dan di bawahnya, ukiran batu bertuliskan, "Penjaga terakhir telah datang." Air kini tenang. Sejak hari itu, sumber Arum kembali hidup. Air dari Sendang menjadi jernih, sawah kembali subur, dan suara gamelan tak pernah terdengar lagi. Namun setiap malam purnama, jika seseorang berani menatap air cukup lama, ia akan melihat seorang pemuda berdiri di dasar Sendang, tersenyum, menyapu permukaan air dengan tangan seperti sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Dan dari jauh, suara lirih kadang terdengar. Air adalah hidup, tapi hidup selalu punya harga. 15 tahun telah berlalu sejak malam terakhir itu. Desa Sumber Arum kini tak lagi terisolasi. Jalan beraspal melintasi lembah, rumah-rumah permanen berdiri rapi, dan sebuah gapura batu di pintu masuk desa bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wisata Sendang Arum." Pengunjung datang dari berbagai kota. Mereka mengambil foto di tepi sendang yang kini dihiasi lampion, bunga teratai, dan papan peringatan bertuliskan larangan buang sampah. Bagi mereka, Sendang Arum hanyalah tempat wisata eksotis dengan air jernih yang katanya membawa keberuntungan bila disentuh di malam bulan purnama. Namun warga lama tahu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh air itu. Mereka masih ingat malam-malam panjang, jeritan di kabut, dan wajah-wajah yang hilang di permukaan air. Setiap malam purnama, penjaga wisata yang bertugas selalu melapor hal aneh. Air Sendang akan beriak pelan tanpa angin, seperti bernapas. Cahaya bulan memantul lembut, membentuk siluet seorang pemuda berdiri di dasar air. Mengenakan baju lurik, menunduk dalam hening. Beberapa orang mengira itu hanya bayangan pepohonan. Namun bagi mereka yang melihat lebih dekat, siluet itu memandang balik. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang perempuan sepuh duduk di beranda sambil menatap ke arah Sendang. Namanya Sarinah, satu-satunya saksi hidup dari malam kutukan itu. Setiap malam, ia menyalakan dupa dan berbisik lirih, "Jaga airnya, Le, jangan biarkan manusia lupa lagi." Di dalam kamarnya, tergantung foto hitam putih Mbah Wiryo dan cucunya, Ari. Foto itu selalu tampak lembab, seolah baru dijilat embun. Padahal Sarinah selalu mengeringkannya setiap pagi. Suatu malam, seorang anak kecil, cucu Sarinah, bermain di tepi sendang saat bulan purnama. Ia menatap air dan berseru riang, "Mbah, lihat! Ada orang di bawah air." Dia senyum ke aku. Sarinah berlari, menarik cucunya menjauh. Tapi sebelum pergi, ia sempat menatap permukaan air itu sekali lagi. Dan di sana, samar namun jelas, ia melihat Ari tersenyum lembut. Di sampingnya berdiri Nyai Arum, wajahnya tenang,
Rambutnya mengalun seperti gelombang halus. Keduanya mengangguk pelan, seolah mengucapkan perpisahan. Sarinah menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Terima kasih, Le, akhirnya air ini tenang. Namun bahkan dalam ketenangan, air tetap punya ingatan. Ia menyimpan segala janji, doa, dan dosa yang pernah disentuhnya. Dan di suatu hari nanti, ketika manusia kembali lupa dan rakus seperti dulu, mungkin air itu akan berbisik lagi, pelan tapi pasti. Aku tidak tidur. Aku hanya menunggu.